Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba lagi belajar ArcGIS atau pemetaan GIS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengawali dengan konsep-konsep awalnya. Nah, kita akan melakukan bagaimana proses georeferencing. Apa yang harus kita butuhkan? Yang paling utama sekali adalah aplikasi ArcGIS kita. Kemudian yang kedua itu adalah peta. Nah, di sini kita mempunyai peta geologi Kabupaten 50 kota. Nah, sebelum kita melakukan proses georeferencing pada ArcGIS, kita harus memahami dulu sistem koordinat apa yang dipunyai oleh peta kita. Nah, di sini bisa kita lihat di peta geologi Kabupaten 50 kota ini sistem koordinatnya berupa sistem koordinat degree. Nah, itu kita lihat terdapat 100 derajat 20 menit bujur timur dan ada 0 derajat 20 menit lintang utara. Nah, untuk itu pada aplikasi ArcGIS di layer ini perlu kita atur dulu dengan cara klik kanan pada layer tersebut, kemudian kawan-kawan ambil properties. Nah, di dalam properties ini nanti kawan-kawan ambil koordinat sistem. Nah, karena sistem koordinat bahan kita tadi itu adalah degree, nah kawan-kawan ambil yang geographic koordinat sistem. Nah, di situ kawan-kawan ambil Word. Nah, setelah itu kawan-kawan ambil WGS 94. Nah, kemudian kita okekan. Nah, yang berikutnya kita munculkan data dasar yang akan kita bangun basis data fisiknya. Nah, pada kesempatan hari ini tadi yang sudah kita lihatkan, kita menggunakan peta analog dari peta geologi Kabupaten 50 kota. Nah, silakan kawan-kawan munculkan datanya dengan cara add data. Kemudian cari dia di mana folder kawan-kawan simpan. Nah, ini sudah langsung connect ke folder kita. Nah, kalau seandainya punya kawan-kawan belum terkoneksi seperti ini, kawan-kawan ambil connect to folder, kemudian cari di mana kawan-kawan menyimpan data tersebut. Nah, misalnya di disk PC. Nah, kalau kawan-kawan menyimpannya di dokumen, di data D, data E, nah kemudian kawan-kawan cari folder tersebut. Nah, kemudian kita ambil geologi JPEG. Nah, kemudian kawan-kawan add. Nah, di sini nanti proses georeferencing. Nah, kenapa muncul ini kawan-kawan? Umpan spatial referencing. Tidak diketahui sistem koordinatnya. Kenapa? Karena bahan dasar kita tadi belum kita berikan sistem koordinat atau georeferencing. Nah, inilah yang harus kawan-kawan lakukan. Nah, kalau bertemu hal yang seperti ini, kita okekan saja kawan-kawan. Nah, sehingga muncul di sini. Nah, langkah yang berikutnya yang harus kawan-kawan lakukan itu adalah kawan harus munculkan georeferencingnya pada toolbar yang ada di sini. Nah, kalau seandainya georeferencing itu tidak ada pada toolbar yang ada pada ArcGIS kawan-kawan, itu kawan-kawan lakukan dengan cara klik kanan pada toolbar, kemudian kawan-kawan cari di situ georeferencing. Nah, seperti ini sehingga muncul di sini georeferencing. Nah, cara yang harus kita lakukan di dalam proses georeferencing itu adalah kita harus memberikan beberapa titik ikat, minimal 4 buah titik ikat. Nah, dengan catatan pemberian titik ikat itu kawan-kawan harus bisa melakukannya boleh searah jarum jam, misalnya 1, 2, 3, 4, atau kawan-kawan bisa juga lakukan berlawanan dengan arah jarum jam 1, 2, 3, 4. Nah, supaya georeferencingnya itu pas, nah bahan dasar kita itu perlu kita zoom terlebih dahulu. Nah, kita ambil zoom in, kemudian kawan-kawan zoom in, letakkan di sini.
Nah, ini akan kita jadikan titik yang pertama. Nah, caranya adalah kawan-kawan ambil di georeferencing add control point. Nah, kawan-kawan klik seperti ini. Nah, di sini kawan-kawan paskan di pertemuan garisnya. Kawan-kawan klik kiri satu kali sehingga pada peta kawan-kawan itu akan muncul angka 1. Nah, itu menandakan georeferencing yang pertama siap untuk dibangun. Nah, kemudian kawan-kawan klik kanan. Kemudian kawan-kawan ambil input DMS of longitude and latitude. Nah, ini untuk yang sistem koordinat Dijri. Kalau seandainya kawan-kawan bahan punya kawan-kawan ini nanti sistem koordinatnya UTM. Nah, ini nanti kawan ambil input X dan Y. Nah, berhubung bahan kita ini mempunyai sistem koordinat degree, maka kita ambil input DMS of long of load. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita harus memperhatikan derajat, menit, detik, dan lintangnya atau bujurnya. Nah, kita mulai titik yang pertama ini. Derajatnya kita punya 100 derajat, 20 menit bujur timur. Nah, berarti di sini di longitude-nya kita isikan 100 20 20, detiknya 0. Dia adalah bujur timur, berarti E. Nah, untuk latitude itu kita isikan 0. Nah, 20 detiknya 0, itu dia adalah lintang utara, berarti dia adalah N. Nah, kalau udah kita pastikan 100 derajat 20 menit bujur timur E. Nah, kemudian yang latitude atau lintangnya kita pastikan juga kawan-kawan. Nah, ada 0, 20, 0, lintang utara atau N. Nah, kalau udah pasti kawan-kawan oke kan. Nah, ini udah siap untuk titik yang pertama. Nah, pada titik yang kedua kita pakai yang searah jarum jam aja kawan-kawan. Kita ambil titik ikat yang paling luar di sini. Nah, kemudian cara yang sama kita lakukan kawan-kawan. Kita ambil add control point. Kemudian kita ambil di pertemuan garis lintang dan bujur. Klik. Nah, sehingga di situ kawan-kawan bisa melihat titiknya 2. Nah, kemudian klik kanan, kawan-kawan ambil lagi input DMS of longitude and latitude. Nah, isikan derajatnya kawan. Nah, ada 101. Nah, menitnya 0, detiknya 0, bujur timur E. Kemudian latitude-nya 0, 20, 0, lintang utara N. Oke. Nah, kita zoom to full extend. Kalau seandainya hilang, nah zoom to full extend. Nah, sehingga muncul lagi dia. Kemudian kita ambil zoom in lagi, kita ambil titik yang ketiga di bagian bawah. Nah, kita ambil add control point lagi. Kemudian kita klik kiri, muncul titik nomor 3. Kita ambil lagi input DMS of longitude-nya. Nah, kita isikan. Nah, longitude-nya itu 101, 0. Nah, detiknya itu 0. Nah, bujur timur E. Nah, kemudian latitude-nya kita isikan 0, 20, 0. Nah, lintang selatan berarti dia adalah S. Oke. Nah, titik yang terakhir itu yang keempat di sini. Nah, yang perlu kawan-kawan pahami di sini adalah di dalam melakukan proses georeferencing ini, nah kawan-kawan boleh mengambilnya 4 buah, boleh 3 buah. Nah, syarat minimalnya adalah 4 buah titik koordinat. Nah, ini kita ambil ini. Sip, yang keempat, yang terakhir. Nah, masukkan lagi. Nah, degree-nya ada 100, menitnya 20, detiknya 0, E. Kemudian longitude-nya 0, menitnya 20, 0, dia adalah S. Oke. Nah,
Jadi kawan-kawan udah ada 4 buah titik georeferencing yang kita buat. Nah, kalau seandainya kawan-kawan malas membuatnya 4, nah misalnya 1, 2, 3, itu bisa saja dilakukan, tidak jadi masalah. Nah, apabila sudah keempatnya kita mempunyai titik ikat georeferencing, langkah yang selanjutnya adalah kawan-kawan ambil georeferencing, kemudian kawan-kawan ambil rectify. Nah, ini gunanya adalah untuk menjadikan bahan kawan-kawan itu menjadi data yang berformat TIFF dan mempunyai sistem koordinat. Nah, yang perlu kawan-kawan atur di sini adalah output lokasi. Nah, ini output lokasi itu silakan kawan-kawan atur. Nah, konekkan ke folder. Nah, kemudian cari foldernya kalau dia sudah terkoneksi. Nah, masukkan. Kalau tidak, kawan-kawan lakukan ketika add data tadi, connect to folder. Nah, this PC. Nah, kemudian data D. Nah, kawan-kawan cari di mana kawan menyimpan data tersebut. Nah, ini contohnya. Nah, 19A. Oke. Nah, terus contohnya. Nah, ini namanya boleh kawan-kawan ganti, boleh tidak. Nah, formatnya TIFF. Kalau udah, save. Nah, ini dia masih loading kawan-kawan. Nah, ini sudah selesai. Nah, apabila georeferencing sudah selesai, ini bisa kita tutup, kita close saja georeferencingnya. Kita remove juga geologi JPEG-nya. Nah, klik kanan di remove. Kemudian kawan-kawan munculkan lagi data geologi yang berupa TIFF tadi. Nah, ini data peta analog kita yang sudah mempunyai sistem koordinat. Nah, ini proses georeferencing sudah bisa kita lakukan. Nah, langkah yang berikutnya ini tinggal lagi kawan-kawan, apakah kawan-kawan ingin mendigitasi, membuat garis, membuat poin, atau membuat poligon. Nah, sampai di sini dulu belajar kita pada kesempatan kali ini. Semoga kawan-kawan bisa memahaminya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.